Halo pemirsa, Anda kini bersama saya Tabita Putri dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda. Informasi utama segera hadir di antaranya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang membongkar puluhan lapak pedagang liar di Jalan Dr. Karyadi. Tidak ada perpanjangan libur sekolah usai Lebaran. Pemerintah Kota Semarang tetap memberlakukan pembelajaran mulai Senin 9 Mei. Meski dilarang pemerintah, warga Pekalongan menerbangkan ratusan balon udara guna menyambut tradisi Syawal. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang membongkar puluhan lapak pedagang liar di Jalan Dr. Karyadi. Pembongkaran untuk mendukung rencana pelebaran jalan dan sentra kuliner. Lapak pedagang liar di Jalan Dr. Karyadi, Kota Semarang dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP pada Senin siang dengan alat berat. Tanah yang ditempati tersebut milik PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah Kota Semarang. Pembongkaran untuk mendukung rencana pelebaran jalan dan sentra kuliner. Setiap hari jalur ini macet karena banyak bangunan pedagang liar. Sebelum dibongkar, petugas sempat berdiskusi bersama para pedagang. Bahkan ada 3 kali pemberitahuan, pembongkaran berjalan lancar tanpa keributan. Kita ini sekarang baru menertibkan 30 PKL yang ada di sisi kanan dari Jalan Karyadi. Karena memang sudah direncanakan akan ada kawasan kuliner di veteran. Kebetulan ini punya PT KAI. Veteran Nila ini teman PKL ada yang menjorok ke tanahnya PT KAI, ada juga yang inilah ini nanti dari DPU akan dibuat pedestrian jalan atau mungkin dibuat penghijauan oleh Disperkim. Tapi kemungkinan besar juga ini akan untuk pelebaran jalan ya Mas. Kegiatan kolaborasi antara kereta api dengan Pemkot Semarang. Karena sebenarnya PKL berada di atas saluran air yang sesuai perda tidak boleh adanya PKL. Ya, nanti sesuai dengan Pak Kasat tadi bisa jadi pedestrian ataupun pelebaran jalan. Kebakaran menghanguskan sebuah ruko di Kota Solo. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai jutaan rupiah. Sebuah ruko di Kecamatan Jebres, Kota Solo, ludes dilahap si jago merah pada Minggu sore. Saat kebakaran, tempat penjualan baju batik ini dalam keadaan kosong lantaran ditinggal pemiliknya. Aku bobot di belakang, depan jane toko. Penyebabnya Ibu belum tahu? Nggak tahu. Wong sing bilang itu tonggo separuh. Tapi ada barang yang oh ya neng no. Nek kamarku itu oke baju-baju. Kamarku. Kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan sejumlah petugas pemadam Kota Solo sehingga tidak merambat ke bangunan di sebelah. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Api sudah bisa dikendalikan, kemungkinan ini pendinginan untuk bara-bara yang kecil. Kalau tadi titik api tadi diketahui dari mana? Titik api yang diketahui dari belakang toko. Penyebabnya sementara Mas dugaannya? Belum tahu. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian materi diprediksi mencapai jutaan rupiah karena mayoritas barang dalam gudang dan kamar habis terbakar. Hedi Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, ribuan aparatur sipil negara atau ASN di Kota Tegal mengikuti halal bihalal pada Senin pagi. Halal bihalal di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Tegal pada Senin pagi diikuti ribuan aparatur sipil negara atau ASN. Tampak hadir Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono. Mayoritas ASN di Kota Tegal masuk kerja pada hari pertama usai libur Lebaran. Dalam halal bihalal yang pertama kali digelar sejak pandemi COVID-19 ini, Wali Kota tidak bersama wakilnya Muhammad Jumadi. Wali Kota justru ditemani Limbat, artis asal Tegal. Jumadi justru hadir setelah acara berakhir. Namun Wali Kota Tegal tetap tidak menemui Jumadi yang tidak menghadiri halal bihalal karena menerima tamu dari Jakarta.
Tidak ada perpanjangan libur sekolah usai Lebaran. Pemerintah Kota Semarang tetap memberlakukan jadwal pembelajaran mulai Senin 9 Mei. Hari pertama masuk sekolah diisi halal bihalal para guru dan murid. Pemerintah Kota Semarang tetap memberlakukan jadwal pembelajaran mulai Senin 9 Mei usai libur Lebaran. Salah satunya di SMP Negeri 23. Ratusan murid mengikuti belajar tatap muka 100% di sekolah. Sebelum masuk kelas, para guru dan murid melakukan apel dan halal bihalal tanpa saling jabat tangan, guna mencegah penularan COVID-19. Protokol kesehatan juga diterapkan secara ketat. Sementara itu di Gerobokan, ratusan murid SD Negeri 12 Purwodadi gembira mengikuti belajar tatap muka 100% pada hari pertama masuk sekolah usai libur Lebaran. Protokol kesehatan pun diperketat. Setiap murid dan guru wajib pakai masker dan cek suhu tubuh. Saat pulang sekolah, murid kelas 1, kelas 3, dan kelas 5 harus lewat gerbang belakang. Sedangkan gerbang depan digunakan murid kelas 2, kelas 4, dan kelas 6 agar tidak muncul kerumunan. Tidak ketinggalan di Kota Solo, aktivitas masuk sekolah hari pertama usai libur Lebaran di SMP Negeri 13 hanya diisi halal bihalal para guru dan murid bersama orang tua. Tampak sejumlah murid telat datang ke sekolah. Meski belajar tatap muka 100%, protokol kesehatan wajib dilakukan. Bagian belakang rumah warga di bantaran Sungai Kecamatan Banjarsari, Kota Solo ambrol pada Minggu sore. Bangunan ambrol dipicu talut terkikis luapan sungai seiring peningkatan intensitas curah hujan. Inilah detik-detik ambrolnya bagian belakang rumah di pinggir sungai Kecamatan Banjarsari, Kota Solo pada Minggu sore. Dari video amatir warga, tampak sejumlah pemancing berupaya memperingatkan pemilik rumah sebelum pondasi ambrol. Bangunan yang ambrol merupakan 2 kamar kosong. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Petugas gabungan kerja bakti mengevakuasi barang dari runtuhan bangunan pada Senin pagi. Musibah ini terjadi usai hujan deras disertai angin kencang. Diduga rumah ambrol dipicu talut terkikis luapan sungai seiring peningkatan intensitas curah hujan. Ya biasa namanya goncangan keras sekali karena di bawah kan kosong. Jadi rubuh gitu. Berarti di depan di ruang tamu berarti pas? Enggak, saya memantau di sini kan airnya tergenang semua. Sempat ada suara gemuruh kan, Pak? Iya, ambrol dikit gitu lalu rubuh. Kalau dari dalam rumah kelihatannya aman-aman saja. Hujan deras dan angin kencang juga mengakibatkan pohon tumbang menimpa kanopi Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Solo berupaya memotong batang pohon dengan gergaji mesin dan golok. Kalau kejadian kemarin memang kejadian yang cukup ekstrim ya di Kota Solo, curah hujannya cukup tinggi dan juga disertai dengan angin puting beliung di daerah Jebres. Kalau puting beliung kemarin yang terjadi ada beberapa pohon tumbang ada di 9 titik. Kartika Ngoresan, yang jalan Kartika Ngoresan ini yang menimpa 3 rumah. Tapi alhamdulillah ini tidak ada korban jiwa. Terkait rumah warga ambrol dan potensi longsor susulan, pemerintah Kota Solo belum berencana merelokasi rumah warga di bantaran sungai. Sebagai solusi jangka pendek, talut bantaran sungai akan diperkuat guna mencegah longsor. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo.